Nah, peluang untuk lawyer ini ke depan menurut abang, pandangan abang besar nggak bang? Tapi kalau saya jawab dulu ya, kalau menurut saya peluang untuk profesi lawyer ini kemungkinan semakin besar ke depan, karena masalah itu nggak akan pernah habis-habis yang namanya Betul, masalah. Dan betul, ketika ada masalah di situ digunakan jasa lawyer. betul, betul, betul banget itu, bro. Apa ya, dunia kerja setelah beres kuliah kan biasanya nih, kalau untuk jurusan lain ya bro ya, kalau untuk jurusan lain pun Siap. beberapa bukan hanya beberapa, banyak saya temui ngeluh, ini saya udah beres S1 ini kak, ini bang saya udah beres tapi nggak dapat job, nggak dapat kerjaan yang pas menurut jurusan dia. Nah, kalau untuk S1 hukum ini, saya rasa sih sejauh ini ya, yang saya alami pun secara pribadi, bahkan kesaksian secara pribadi pun, itu peluang untuk bekerja itu besar sekali, bro. Besar sekali untuk peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa saya bilang ini peluangnya besar sekali? Karena hukum ini fleksibel, bro. Karena sudah menjadi kebutuhan primer ya, udah menjadi kebutuhan pokok setiap insan. Karena di mana-mana udah menjadi, kita ini, antara kita ini aja nih udah ada hukum yang mengatur kita. Ada hukum yang mengatur. Bahkan ya sama halnya dengan apakah hukum itu, Bang? Apakah hukum apa maksudnya? Nah, hukum ini ada hukum yang harus kita tata keramanya, sopan santunnya, attitude-nya. Jadi aduh maaf wajib. Saya lupa. Jadi ada hukum yang mengatur. Gitu. Nah, sama halnya dengan dimanapun juga kita berada. Jadi hukum itu udah melekat di dalam pribadi orang. Jadi mungkin kita nggak tahu besok atau di besok lusa atau kepada teman yang biasa kita bermain pun bisa selek, bisa berantem. Ada hukum yang mengatur di sana. Ya, bisa terjadi ya mungkin perkelahian. Maksudnya jatuhnya adalah penganiayaan. Itu kan diatur semuanya, jadi sangat dekat. Jadi kalau dibilang untuk peluang ke depan pekerjaan ini jadi profesi, apalagi jadi profesi lawyer, sangat berpeluang besar kalau dia modal aja untuk ke depan tuh udah S1 hukum. Di perusahaan pun dibutuhkan hukum itu. Bisa jadi legal, ya itu untuk legal perusahaan atau SDM-nya, bisa jadi SDM. Itu banyak lah ya, banyak banget, bisa jadi HRD di perusahaan. Jadi peluang tuh nggak tertutup kemungkinan, bro. Nggak bisa di swasta, bisa juga di pemerintahan, semuanya. Jadi fleksibel. Menurut saya untuk ke depan, saya sih bukan karena lawyer ya. Jadi saya anjurin adik-adik yang masih duduk di bangku SMA atau yang sedang mencari, wah aku mau jurusan apa ya? Tapi kembali ke fashion nanti ya, kembali ke fashion masing-masing. Yang sedang bingung, yang sedang bingung, saya sarankan hukum. Saya sarankan hukum. Bahkan adik-adik juga yang masih kuliah, yang masih duduk di bangku kuliah, semangat. Jadi jangan pernah patah semangat, namanya belajar dan belajar dan belajar. Untuk namanya belajar hukum gitu. Gitu, bro. Siap, Bang, siap. Oke, Bang. Oke. Kalau saya analisis dari gimana cara penjelasan abang mengenai ini ya. Berat nih. Kalau ada udah mulai ngomong mengenai analisis, berat ini. Analisis luar biasa. Ini Stephen ini, bro. Just kidding, Bang. Oke. Santai. Biar nggak terlalu kaku kan. Perasaan dari awal kita ketawa, bro. Oh. Gimana? Iya. Siap, izin, Bang. Berarti istilahnya diizinkan menjadi lawyer ini, menjadi lawyer ini ya kalau yang sesuai dengan yang Bang katakan, misalnya peluangnya besar banget. Dan menurut saya sih nggak semudah itu juga untuk mendapatkannya, Bang ya. Karena bahkan sudah ada yang sudah mendapatkan gelar, sudah sampai ke tahap SH, sudah menyandang titel sarjana hukum. Nah, untuk mendapatkan advokat kan mesti ada perjuangan atau tahap-tahap yang harus dilalui lagi kan, Bang ya? Betul, bro, betul. Makanya saya bilang tadi, bro, kembali ke fashion masing-masing. Jadi tidak segampang itu juga memang. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah peluang untuk bekerja itu
mendapatkan besar besar. peluang. Tetapi nih ada akan tetapinya. Jadi kalau untuk menjadi mau kerja di mana, jadi kembali ke fashion, kembali ke perorangan itu dia mau jadi apa? Dia udah punya titel, modal sarjana hukum, udah punya ijazah ya. Jadi tapi kalau dia hanya sekedar pintar secara teori, tapi ini kan diharapkan nih, ini awam banget. Diharapkan setiap orang yang sudah belajar hukum itu kebibiran ini dalam arti harus pintar ngomong. Harus cerewet. Ya harus cerewet memang harus dituntut untuk cerewet, bro. Memang harus dituntut untuk cerewet dan bisa wawasan itu memang harus dipertajam gitu. Tapi cerewetnya bukan cerewet asal-asalan, cerewetnya itu berisi dengan pasal-pasal dan ayat-ayat dan sebagainya. Nah itu dia, pasal-pasal itu, ayat-ayat itu juga yang harus juga dikuasai oleh seorang lawyer, Bang ya. Betul. Supaya kalau contohnya dia itu memberikan saat ada yang konsultasi, dia itu bisa menawarkan pasal-pasal ini untuk memperjuangkan hak ini, begini dan sebagainya, Bang. Betul. Ya? Jadi sebenarnya kalau untuk berbicara mengenai pasal juga, bro, tidak semua juga lawyer hafal mengenai pasal. Ini kayak ini sedikit membongkar aib nih ya, membongkar aib ini aibnya tapi aibnya secara positif. Jadi tidak semua lawyer. Dengarkan aib. Jadi tidak semua, bro, tidak semua lawyer hafal namanya pasal. Tetapi kalau namanya dia tahu, seenggaknya dia tahu namanya garis besarnya, arahnya kemana. Ya contoh tadi kalau misalnya sebagai buruh, dia undang-undangnya kemana, masuknya kemana, undang ketenaga kerjaan. Misalkan dia lagi, saya kena musibah nih, saya udah ditipu oleh kawanku. Maksudnya di undang-undang di mana, di KUHP atau di mana gitu, di pasalnya berapa. Nah, misalkan juga dia kayak contoh, saya habis dipukul ini kan hal-hal yang sering terjadi, yang memang sering terjadi kayak di sosmed ini, karena ini di sosmed ya, ini mencaci maki orang, menghina orang, ini kadang orang nggak pasalnya di mana ya. Sekarang kan udah ada undang-undang ITE kan, itu masuknya di pasal 27. Benar. Jadi misalnya ada beberapa juga orang sembarangan kan, sembrono dia ini orang ini bla bla bla, dia udah mencuri padahal nggak sesuai. Itu kan namanya pencemaran nama baik. Itu udah masuk ITE, bro. Jadi kemana? Jadi seorang advokat wajib dia tahu garis besarnya kemana. Nanti kalau untuk untuk menganalisisnya baru nanti dipertajam dengan legal opinion. Gitu. Kalau legal opinion ini kan lebih ke pendapat hukum. Legal opinion itu apa, Bang? Pendapat hukum. Hukum. Jadi pendapat hukum ini adalah mengenai analisis terhadap kasus itu. Gitu, bro. Gitu. Bang, bisa diceritakan, Bang, gimana sih cara menganalisis suatu kasus ya secara hukum? Apa aja tahap-tahap yang harus dilakukan oleh seorang lawyer supaya apa istilahnya TKP tepat, kena, pas. TKP. Yes. Jadi kan harus gitu kan, Bang ya, hukum ya harus istilahnya ya ini pasal ini begini jadi oke, mantap, sesuai gitu kan. Jadi lebih tepatnya gini, bro, kalau untuk menganalisis kan, kalau misalkan dia pasal mana yang dikenakan, karena kita kan harus bisa, jadi menganalisis itu harus bisa menselaraskan ya, atau mensinkronkan antara pasal dengan hukum acara. Jadi kita ini kalau contoh untuk pidana ya, kita berbicara salah satu contohnya pidana, KUHP ini itu berbicara mengenai pasalnya. Untuk pelaksanaannya, analisisnya itu berbicara mengenai di hukum acaranya. Terus kemudian bagaimana penjelasan terkait pasal tersebut. Ada dalam setiap pasal dia punya penjelasan tersendiri. Jadi di situ seorang lawyer harus dipertajam untuk menganalisisnya. Ini arti dari pasal ini kemana? Kalau dilihat dari teori hukum, dari pendapat ahli hukum, ini bagaimana kalau itu salah satu cara untuk menganalisisnya. Gitu. Jadi nggak hanya segampang itu, nggak hanya segampang itu. Ini orang ini udah mencuri ayam, dia udah mencuri, dikasih pasal 26 berapa gitu kan? Ini nggak segampang itu. Jadi dilihat, nanti dianalisis di situ apakah perbuatan ini bisakah dipidana ataukah tidak. Nah, ini adalah peran lawyer. Gitu. Ini orang ini udah korupsi, ini dinyatakan korupsi, ini ya kadang orang kan
Nah, ini yang sering kejadian, bro. Ini orang di perusahaan, hanya di perusahaan, tapi dia bilang ini dikorupsi. Padahal sebenarnya korupsi itu kan tidak segampang itu, atau langsung kita artikan korupsi itu ketika dia udah ngambil uang perusahaan. Itu bukan korupsi namanya, bro. Kalau korupsi itu, misalkan kalau korupsi itu harus dia pertama ada kerugian negara. Itu namanya korupsi. Yang itu dia kalau tidak ada kerugian negara, itu bukan namanya korupsi, tapi lebih ke tepatnya ada penggelapan biasa, atau penggelapan kalau di perusahaan, penggelapan dalam jabatan. Jadi nggak masuk korupsi, nggak kategori korupsi. Itu namanya gitu. Kalau misalkan dia di BUMN, dia udah ngambil, jadi BUMN kan aset negara ya. Kalau misalkan dia ngambil gelapkan uang di situ, itu baru dia makan. Kalau memang dia terbukti merugikan negara, memakai uang keuangan negara, itu namanya korupsi. Itu ranahnya korupsi. Ranahnya korupsi. Jadi ini ada berapa? Jadi ini di sini adalah ketajaman, analisis, gitu. Gitu, bro. Saya juga baru paham nih, Bang. Berarti saya kalau memang khusus untuk merugikan negara, itu ranahnya masuk korupsi. Nah, kalau contohnya hanya perusahaan, itu namanya penggelapan biasa. Penggelapan, lebih tepatnya itu penggelapan. Jadi yang undang-undang yang dipakai pun adalah undang-undang KUHP. Gitu. Gitu, bro. Di pemerintahan atau di BUMN ini kan salah satu anak bisa dibilang perusahaan pemerintah ya, BUMN ini, karena memang BUMN milik pemerintah, sebagian milik pemerintah, bro. Ada yang memang sebagian, tidak seluruhnya milik pemerintah BUMN ini. Benar. Jadi kalau ada keuangan negara yang dirugikan, ada atau keuangan rakyat memang dia udah ambil, itu baru disebut, yang dipakainya adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Gitu. Bukan KUHP lagi acuannya, bukan. Gitu. Jadi harus bisa dibedain. Jadi inilah cara menganalisis gitu. Iya. Gitu. Saya juga baru ada pencerahan nih malam ini, Bang, tentang itu. Cara membedakan antara korupsi dengan penggelapan ini. Betul. Oh, baru tahu ya? Iya, baru tahu saya. Oke, Bang. Jadi saya pengen ke contoh yang sederhana aja sih, Bang. Yang sering kejadian nih. Kan sesuai dengan yang Abang jelaskan tadi kan, ya seorang lawyer itu harus bisa mempelajari apa saja istilahnya masalah-masalah yang sering muncul. Jadi hukum yang berkaitan dengan masalah itu kita harus kuasai. Minimal secara umum kan, Bang ya. Memang untuk menghafal pasal-pasal tadi ya nggak diharuskan banget kan. Kalau saya ya, itu kan beda-beda setiap orang ya. Beda-beda cara belajar orang. Lebih tepatnya itu belajar orang kan beda-beda. Kalau saya secara pribadi pun dulu waktu zaman duduk di bangku kuliah, pusing, aku pengen menghafal, aku pengen pasal 1 KUHP apa sih, pasal 2-nya apa sih, pasal. Kalau sekarang saya lebih, karena gini, kalau menghafal saya punya gini, bro, kalau namanya menghafal lebih tepat itu cepat lupa. Tapi kalau untuk menyimak, memahami, itu nggak mudah lupa, karena kita punya bisa kita improve sendiri. Kita bisa improve, kalau pencernaan berarti pasalnya ini. Karena hanya garis besar, itulah aku bilang, kategorikan ini garis besarnya aja. Nggak perlu harus saklek pasal 1 KUHP. Tidak ada sesuatu yang dapat dipidana. Ya, ini isinya. Ini isinya, tidak ada satu pidana, tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada undang-undang yang mengatakan. Jadi kadang itu mumek ini, otak ini kan terbatas juga. Benar. Gitu. Benar. Jadi lebih banyak, ayo pahami aja setiap pasal arahnya kemana, pahami aja. Gitu. Ini lebih tepatnya ke adik-adik yang masih duduk di bangku kuliah ya. Jadi Bang, dan ini salah satu tips yang paling bagus banget nih, Bang. Betul. Ya supaya orang-orang itu memandang hukum, soalnya kebanyakan orang awam memandang hukum, aduh harus hafal inilah, hafal itulah, bikin puyeng lah bahasanya. Betul. Bang ya. Tapi setelah Bang ini kasih tahu, ternyata ini tipsnya. Ya, kita harus menguasai secara umumnya gitu kan. Betul, sehingga ketika ada kejadian kita, ini masuknya pasal ini. Ya, sekalipun nanti kita perlu mempelajari lebih dalam lagi supaya saat masuk di ranahnya untuk penyelesaian kita udah benar menguasai, Bang ya. Betul, bro. Oke, Bang, saya punya contoh kasus nih, Bang. Gimana pendapat Bang
Berat yang ini. sering Ini kasus yang mana dulu? Enggak berat, enggak. Ya, tapi maksud saya kita ini penting untuk kita bahas. Contohnya nih, ini yang sering-sering terjadi nih, Bang. Pemerintah menggunakan tanah hak milik masyarakat atau rakyat, gitu kan, untuk membangun infrastruktur seperti jalan, gitu kan. Nah, kemarin ada yang bertanya sama saya, itu gimana kalau contohnya kasusnya seperti itu dan pemerintah nggak ada tuh ganti-ganti rugi. Terus saya bilang, ya udah biarin. Terus menurut abang gimana tuh? Ya, harus ada ganti rugi apa gimana? Sebenarnya kalau ini kan kalau di daerah, kalau sepengetahuan saya bro ya, karena kalau ini kan nggak semua saya hafal, apalagi yang hal ini hal baru bisa saya katakan ini hal baru. Hal baru. Oh iya. Tapi kalau sepengetahuan saya adalah namanya kalau untuk ini lebih tepatnya pembebasan lahan ya, pembebasan lahan tanah pembebasan lahan. Iya, tapi biasanya kalau memang dia tanah yang produktif, apalagi sudah ada tanaman di dalam, biasanya kalau di dalam anggaran atau apalagi di APBD, biasanya ada itu adalah namanya kompensasi kepada si masyarakat. Itu sebenarnya ada, bro. Itu bisa diajukan. Ganti rugi, tapi bukan berarti ini kadang orang ini pemahaman masyarakat juga ini ada ganti rugi jadi dia mengait yang sebesar-besarnya, itu salah. Memanfaatkan kesempatan ini ya, mengambil ganti rugi bang ya. Nggak boleh. Jadi itu lebih tepatnya adalah berapa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Jadi ada di dalam APBD-nya. Jadi udah diatur kok sebenarnya. Ada pengaturannya, bahkan kompensasi yang diberikan itu sudah diatur. Tapi memang ada itu, memang ada. Sebenarnya ada. Tapi masyarakat juga jangan sampai salah mengartikan, memahami, oh ini ada kompensasi ini adalah berarti kesempatan untuk mengambil semuanya nih. Itu nggak boleh. Iya. Tapi dalam kejadiannya nih bang, yang sering-sering terjadi, yang sering saya dengar bahkan ya dari teman-teman dan ya sering ada banyak juga di kejadian-kejadian di kampung-kampung bang. Ya ada istilahnya pemerintah mengatasnamakan. Apakah saya coba perspektif saya nanti coba dibetulin bang. Apakah karena adanya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 nih bang yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam untuk tahun 2020 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk seluruh besar yang kemakmuran rakyat. Nanti kalau contohnya mereka memakai tanah milik rakyat, seperti yang lo bilang tadi, bahkan itu adalah tanah yang produktif, memiliki penghasilan, ya itu nggak ini lagi, mereka nggak peduli lagi. Pokoknya ini dipakai untuk infrastruktur, untuk kegunaan di daerah tersebut. Menurut pandangan abang gimana tuh? Gimana yang sebenarnya yang harus ditempuh bang? Apakah masyarakat ketika disosialisasikan ya ini tidak dapat ganti rugi karena ini untuk jalan, untuk ya jalan juga untuk kalian pakai nanti kan? Betul. Itu bahasa sederhananya. Jadi sebenarnya gini bro, jadi itu kan mengenai undang-undang ya, di pasal undang-undang, apalagi itu adalah saklek ya, kalau namanya undang-undang itu kan udah paling tertinggi. Kalau Undang Dasar 45 itu udah paling tertinggi, itu kan pasal undang-undang 45 udah paling tertinggi. Tapi kalau ini kan kebijakan, kembali ke kebijakan pemerintah terkait ganti rugi. Jadi sebenarnya ini kebijakan dia. Kalau untuk masalah ganti rugi itu lebih ngomong adalah mengenai kebijakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu pasti ada setiap ada namanya itu pembangunan atau apalagi mengenai infrastruktur, itu pasti ada namanya setiap program pemerintah ada namanya dana kompensasi ganti rugi. Ganti rugi dalam hal ini udah terukur. Udah terukur. Bukan berarti dinilai nanti NJOP tanah, nggak ke sana dia gitu. Kecuali kalau sifatnya, contoh, kalau di Bandung ini mengenai tanah, pembebasan mengenai ada program tanah, misalnya ini jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu beda, kalau menurut saya itu beda halnya, karena dia kan tiba-tiba nih ya,
tiba-tiba, dan ini kan yes. lebih berpeluang ke bisnis. Tapi kalau namanya sifat kebebasan, kalau memang ini ada jalan kayak jalan umum, memang untuk diperuntukkan, dia kan memang nggak ada jalan kan, nggak ada jalan, memang untuk infrastruktur, untuk pemerintahan, apalagi menghubungkan antar provinsi. Itu saya contohnya lah di kampung kita, itu kayak contoh yang Mama Ina Oto, itu ada harusnya dibebaskan. Jadi jalan itu harusnya ada pengertian, tapi melalui tadi ada sosialisasi dulu. Sosialisasi, kasih pemahaman dulu bahwasanya ini nanti ketika ada jalan, nanti NJOP tanahnya naik. Jadi harus ada pemasukan kepada juga masyarakat gitu loh. Gitu, Bro. Tapi masyarakat tetap ada bisa memperoleh hak tadi, Bang, ganti rugi. Itu berhak. Tetap bro. Ada dana kompensasinya ya. Kalau dibilang tetap ada, itu kembali ke kebijakan tadi, Bro. Apakah pemerintah iya, kembali ke kebijakan tadi, Bro. Gitu. Tapi menurut rasa keadilan nih, Bang. Gimana menurut Abang? Kalau menurut saya sih, kalau untuk masalah keadilan itu wajib harusnya. Apalagi wajib, kan? Wajib, apalagi kalau memang itu tanah itu dia adalah lagi produktif. Apalagi contoh kayak tadi kan ada tanaman di dalam, atau mungkin itu ada beberapa juga memang dia punya rumah di situ. Posisi rumahnya di posisi tanah yang mau dipakai gitu. Jadi itu wajib ada. Kalau kata saya itu wajib ada. Gitu. Yes, suka nggak suka wajib pemerintah bertanggung jawab terhadap itu, meskipun ada pasal tadi kekayaan alam itu kan lebih nggak, jadi jangan sampai pemerintah juga bertopeng dengan pasal itu juga. Memang itu pasal tertinggi memang kalau dari hierarki perundang-undangan. Terima kasih, Bang, terima kasih. Gitu. Luar biasa. keren Jangan sampai pemerintah bertopeng dengan pasal itu. Betul, Bro. Saya setuju. Betul. Siap. Gitu. Agak pedas ya. Luar biasa. Ya. Dan itu memang harus didengarkan oleh oknum-oknum. Jadi kita tidak menjudge bahwa pemerintah semuanya jelek, bukan. Tapi banyak juga oknum-oknum misalnya yang memanfaatkan kesempatan itu. Iya, betul. Itu masalahnya. Siap, Bang. Aduh, makasih banget buat ini nih, buat pencerahannya malam ini nih, Bang. Pencerahan lebih cerah mana, Bro? Ya, sepertinya sih bukan cuma cerah, itu mengkilat sih, Bang, ya, lebih tepatnya ya. Aduh. Oke, Bang, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman yang mau nonton. Kalau ada pelaku begal, mau begal kita dan kita melawan, kenapa kita yang dipidana? Jadi cerita, itu gimana tanggapannya, Bang? Nah, pertanyaan ini sebenarnya saya bilang ini agak-agak nyentrik ya. Karena bukan hanya dibegal ya, lebih tepatnya ini kadang kita tiba-tiba dipukul tapi kita nggak kenal orangnya, kita nggak ini, tiba-tiba itu sama halnya dengan itu. Jadi sama halnya juga dengan begal. Jadi kenapa kita yang dipidana? Sebenarnya aku bilang itu adalah kalau namanya kita dipidana itu dilihat dulu dari sisi mana kita dipidana. Nah, termasuk kita dibegal ini, apakah benar-benar kita ini dibegal atau memang kejadian seperti apa, atau memang ini hanya diada-ada ini, atau kalau memang dia murni, atau memang ada masalah pribadi. Betul, ada masalah sentimen pribadi kan gitu. Jadi kalau namanya sifatnya kalau memang dibegal, murni dibegal, saya rasa itu adalah kalau kita misalkan membela diri sendiri, itu sebenarnya itu bisa dibenarkan menurut hukum dan itu bisa diperjuangkan. Kalau memang namanya sifatnya membela diri, itu kan tanpa ada unsur sengaja. Jadi tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, apalagi tidak kenal dengan orang sebelumnya gitu loh. Itu. Tapi kalau memang ada unsur sengaja, ini mah padahal udah kenal toh, dia bilang saya dibegal, itu mah salah. Itu salah juga. Enggak. Ya wajar lah dipidana kan gitu. Siap. Oke, Bang, setuju. Jadi buat siapa nih namanya Bang Dede lah ya. Kalau ada yang bertanya tadi, istilahnya kronologinya harus jelas dulu. Betul. Istilahnya, Bang, ya. Betul, harus jelas dulu lah. Mana kronologinya seperti apa. Yes. Gitu. Jadi ini jangan langsung ditanya gitu aja. Yes.
Nah, Bang Open Kena mau bertanya jika salah satu anak dari ahli waris tersebut dihapuskan dikarenakan ahli waris sudah tiada, tapi masih ada anak, dan sedangkan anak ahli waris itu dihapuskan, bagaimana? Mana di pertanyaan mana ini bro? Biar saya baca juga bro. Pertanyaan paling bawah bang, nomor dua. Yang paling bawah. Nomor Jika 2. salah satu anak dari ahli waris tiba-tiba dihapuskan dikarenakan ahli waris sudah tiada, tetapi masih ada anak, dan sedangkan anak ahli waris itu dihapuskan, bagaimana? Dihapuskan, bagaimana? Ini dihapuskannya dalam ini agak-agak ini juga ya, agak rancu juga pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Jadi gini. Jadi coba saya mungkin disederhanakan aja mungkin ya. Jadi misalkan ini seseorang dalam satu keluarga, mungkin pemahamannya gini ya. Ini punya keluarga, ini salah satu keluarga yang meninggal ini dia bilang salah satu ahli waris tiba-tiba dihapuskan. Terus dikarenakan si ahli waris sudah tiada, tetapi masih punya anak. Nah ini berarti contoh si A adalah dia punya warisan diturunkan ke anak. Dia punya anak, contoh 3 orang dibagi-bagi. Terus salah satu setelah dibagi, ini meninggal yang salah satunya. Sementara dia punya anak lagi. Dia punya anak, tapi oleh yang 2 ini menghapuskan waris yang 1 ya. Ini pemahaman analoginya mungkin gini. Jadi dihapuskan oleh yang kedua ini, menghapuskan. Sementara dia kan harusnya dapat dong diturunkan lagi ke anaknya. Itu kira-kira. Jadi saya rasa ini adalah kasus waris murni. Ini kasus waris murni. Jadi kalau ini masih bisa diperjuangkan. Masih bisa diperjuangkan oleh ahli waris, oleh anak si penerima waris tadi. Dia bisa memperjuangkan dengan bisa melalui gugatan warisan. Dengan dasar tadi adalah dilihat dia memang silsilahnya, nama orang tuanya siapa, orang tua dari orang tuanya siapa. Jadi apakah dia itu benar-benar ahli waris ataukah tidak? Takutnya juga memang dia itu bukan ahli waris. Jadi mungkin dia hanya anak yang ngaku-ngaku kan gitu. Takutnya ada yang ngaku-ngaku jadi anak-anakan gitu. Iya. Berarti sekali lagi harus benar diperhatikan Bang, harus diperhatikan kebenarannya. Gitu. Karena tidak segampang itu orang. Ini sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku jadi anak. Ini jadi masalah ini. Ngaku-ngaku jadi ibu ibu-ibuan toh. Gitu. Oh ya? Harus ada nggak kasus-kasus yang pernah Bang selesaikan seperti itu Bang, yang ngaku-ngaku gitu? Kalau ngaku-ngaku lebih tepatnya sih kita lebih dapatnya itu anak angkat, lebih ke anak angkat. Jadi apakah dia ini bisa menerima waris nggak anak angkat ini, atau bisa nggak dihapuskan haknya sebagai pewaris, sebagai penerima waris? Nah ini yang itu yang pernah kita terima, itu yang pernah kita dapat. Itu jadi bisa dibocorkan Bang gimana ininya, kronologisnya. Jadi kronologisnya ini adalah si anak ini dia adalah anak angkat. Dia adalah anak angkat dari si A, ini A dan B ya. Jadi A dan B ini adalah suami istri. Mereka tidak punya keturunan. Mereka tidak punya keturunan. Tetapi suatu waktu mereka mengangkat seorang anak. Jadi anak ditetapkanlah melalui pengadilan. Jadi mereka adalah orang tua daripada si anak. Suatu hari anak ini diputuskan. Harusnya kalau sudah diangkat jadi anak ya, kembali, harusnya kalau udah dijadikan berarti seluruh harta warisan dari kedua orang tuanya harusnya turun ke dia dong. Nah, harusnya turun ke dia karena dia udah jadi anak. Tapi suatu waktu karena ini dihapuskan oleh orang tuanya. Jadi dia nggak dikasih haknya. Nah, ini kasus yang pernah. Terus siapa yang dapat, Bang? Ya, ini si orang tua ini ngasih ke anak saudaranya dia. Jadi dikasih ke orang lain. Dikasih ke orang lain. Nah, katakanlah bukan, jangan hanya saudaranya, kasih ke orang lain. Anak yang ini nggak mendapatkan apa-apa. Ini kasus yang pernah kita dapat. Nah, bagaimana ini? Jadi ini menjadi kasus bagaimana untuk memperjuangkan hak orang ini. Nah, ini berbicara ke profesional, bro. Jadi pure dia masuk ke gugatan. Gitu. Kalau memang ada unsur pidananya di dalam, maka bisa dimajukan pidananya. Pidananya bisa maju, perdatanya juga bisa maju.
gitu. Dan itu gimana Bang? Udah selesai? Puji Tuhan udah selesai. Puji Tuhan udah selesai dan haknya siapa dikembalikan. Yang haknya dikembalikan. Iya, gitu bro. Ya. Itu yang baru, yang udah pernah kita tangani sih. Haknya dikembalikan. Ya. Apa? Karena itu kan udah ada penetapan toh, nggak mungkin dihilangkan begitu saja. Benar. Gitu. Siap. Nah, tapi kecuali kalau memang anaknya durhaka, jadi memang ada pengecualian, di pasal misalkan kedapatan si anak angkat ini tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai anak. Gitu. Misalnya, itu baru bisa, itu alasan bisa dijadikan alasan untuk penghapusan untuk ini. Betul, pembatalan mengenai anak angkat tadi menjadi anak. Jadi bisa ada alasan. Ini kan, tapi ini kemarin itu tidak terpenuhi, alasannya itu tidak didapatkan. Gitu. Oh, luar biasa. Gitu. Siap. Jadi mungkin juga buat teman-teman yang ingin benar-benar konsultasi sama Bang John Waru ini, boleh Bang ya? Kalau ada, ya. Boleh. Woi, terbuka. Ya. Nah, itu. Jadi boleh lewat email. Boleh. Betul, Bro. Lewat email, DM, atau di bio saya, di profil itu ada nomor kontak WA, bisa di WA. Gitu. Iya. Jadi teman-teman nanti juga bisa langsung kontak Abang John Warubu, bisa di-follow juga orangnya, boleh ditanya-tanya. Yang penting jangan ganggu, karena ada pacaran nggak Bang ya? Ada bro, ada. Jangan digodain ya. Ada bro. Jangan digodain. Nanti kakak saya marah. Oke Bang, siap. Luar biasa sekali ya. Oke, balik lagi nih Bang. Saya tertarik banget nih jadinya untuk karena menarik banget untuk membahas lawyer ini Bang ya. Seperti kalau contohnya kita ada calon klien nih Bang, ada nggak kejadian misalnya calon kliennya itu ternyata seandainya ternyata dia ini pengacara juga, dia itu mengelabui teman pengacaranya, ada nggak pernah kejadian? Jadi maksudnya dia itu mempelajari gimana, kan kita sebagai teman-teman saya, misalnya kita, kalau bahasa sekarang, kalau lu bilang kita, kalau Anda bahasa sekarang, lu aja kali. Oh, ya. Siap. Ya. Gimana? Ya, jadi maksud saya Bang, misalnya kalau contohnya nih ada teman pengacara, dia memanfaatkan, dia tahu kalau pengacara yang satu ini keren banget nih caranya menyelesaikan masalah, penawaran ini keren banget pokoknya. Jadi dia hanya memanfaatkan tawaran yang mantap tadi nih dari pengacara yang satu. Ada pernah nggak ada kejadian-kejadian seperti itu? Atau mungkin kita misalnya ada suatu situasi bahwa kejadian itu terjadi. Kira-kira sebagai seorang lawyer yang profesional, gimana cara menghadapi? Jadi lebih tepatnya dia ini mau mencuri ilmu kali ya.